Kita masuk ke ajaran sifat melawan hukum. Karena melawan hukum ini adalah unsur mutlak yang harus ada pada setiap perbuatan pidana. Melawan hukum sering disebut dengan istilah unlawfulness dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, kadang disebut dengan onrechtmatig. Dan terkadang disebut dengan wederrechtelijk. Para pakar menggunakan istilah-istilah yang berbeda. Misalnya, ada yang menggunakan istilah tidak sah. Itu dianggap sama dengan melawan hukum. Ada yang menggunakan istilah tanpa kewenangan atau zonder bevoegdheid. Ada juga yang menggunakan istilah tanpa hak atau zonder eigenrecht. Jadi antara melawan hukum, tidak sah, tanpa kewenangan, tanpa hak itu memiliki makna yang sama. Ya, tadi saya sampaikan sifat melawan hukum itu mutlak untuk setiap perbuatan pidana, baik yang dinyatakan secara tegas dalam rumusan delik, maupun yang tidak dinyatakan secara tegas dalam rumusan delik. Karena ada rumusan delik yang secara eksplisit mencantumkan melawan hukum, tapi ada juga yang tidak secara eksplisit mencantumkan melawan hukum. Ya, dalam perbuatan pidana yang rumusannya tidak menyebut unsur melawan hukum, bukan berarti perbuatan pidana itu tidak mengandung unsur melawan hukum. Tetap melawan hukum. Tapi secara diam-diam. Maka dalam perbuatan yang tidak menyantumkan unsur melawan hukum secara eksplisit dalam rumusan deliknya, berarti secara diam-diam telah dianggap terdapat unsur melawan hukum. Nah, penyebutan unsur melawan hukum secara eksplisit dalam rumusan delik tujuannya untuk memberikan batasan terhadap lingkup perbuatan yang sangat luas. Nah, biar lebih jelas saya berikan contoh. Pasal 362 KUHP mengenai tindak pidana pencurian. Apa bunyinya? Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dan seterusnya. Jadi di dalam rumusan delik pasal 362 KUHP dicantumkan secara eksplisit unsur melawan hukum. Kenapa demikian? Ini untuk memberikan batasan terhadap lingkup perbuatan yang sangat luas. Karena perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini tidak selalu merupakan tindak pidana. Yang merupakan tindak pidana adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan cara-cara yang melawan hukum. Karena luasnya lingkup perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu sangatlah luas, maka untuk membatasi mana yang merupakan pencurian dan mana yang bukan, dicantumkanlah unsur melawan hukum secara eksplisit dalam pasal 362 KUHP. Berarti kalau mengambilnya tidak melawan hukum, bukan pencurian. Sebaliknya, kalau mengambilnya melawan hukum berarti pencurian. Ketika saya mengambil pulpen Anda, kan saya mengambil barang milik orang lain. Tapi saya sudah izin, boleh nggak saya pinjam pulpenmu? Oh boleh, saya ambil. Kan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang pulpen itu seluruhnya milik orang lain. Tapi karena saya mengambilnya sudah dengan izin, berarti tidak melawan hukum. Saya punya hak untuk mengambilnya karena sudah ada izin. Tapi kalau saya mengambil diam-diam, berarti saya mengambilnya secara melawan hukum. Karena tidak diizinkan oleh pemilik dari
barang itu. Ya, itulah yang disebut sebagai pencurian. Ya, berbeda dengan pasal 285 KUHP. Apa rumusannya? Ini delik perkosaan. Ya, perhatikan baik-baik unsurnya. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengannya di luar perkawinan. Sudah titik. Berarti tidak ada unsur melawan hukum secara eksplisit. Kalau tidak ada unsur melawan hukum, bukan berarti perkosaan itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Secara diam-diam ada unsur melawan hukum. Kenapa tidak dicantumkan secara eksplisit unsur melawan hukumnya? Ya karena perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk berhubungan badan di luar perkawinan, itu pasti melawan hukum. Tidak ada perkosaan yang tidak melawan hukum. Tidak ada pemaksaan berhubungan seksual di luar perkawinan yang tidak melawan hukum. Pasti melawan hukum. Karena sudah pasti melawan hukum, maka tidak perlu diberikan batasan terhadap lingkup perbuatannya. Karena perbuatannya sudah sangat sempit, sehingga pasti orang yang memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, itu pasti melawan hukum. Karena sudah pasti melawan hukum, maka unsur melawan hukum ini tidak perlu dicantumkan secara eksplisit di dalam rumusan delik. Kenapa? Karena tidak perlu diberikan batasan terhadap lingkup perbuatan perkosaan. Nah, jadi sekali lagi, melawan hukum itu merupakan unsur mutlak pada semua perbuatan pidana, hanya saja ada yang secara eksplisit dicantumkan dalam rumusan delik, dan ada yang tidak secara eksplisit di dalam rumusan delik. Kalau tidak secara eksplisit dalam rumusan delik, berarti diam-diam dianggap ada unsur melawan hukum. Dicantumkannya unsur melawan hukum secara eksplisit, ini untuk memberikan batasan terhadap lingkup perbuatan yang sangat luas. Sehingga untuk perbuatan yang lingkupnya tidak sangat luas atau sudah rinci, sudah sempit, maka tidak perlu dicantumkan unsur melawan hukum secara eksplisit di dalam rumusan delik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sifat melawan hukum umum dan sifat melawan hukum khusus. Apa yang disebut sifat melawan hukum umum? Sifat melawan hukum umum ini merupakan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan. Setiap perbuatan pidana di dalamnya pasti mengandung unsur melawan hukum. Sehingga untuk delik-delik yang tidak mencantumkan unsur melawan hukum, itu diam-diam dianggap ada unsur melawan hukum. Itulah yang disebut sifat melawan hukum umum, yaitu ada pada semua delik. Tapi ada juga sifat melawan hukum khusus, yaitu unsur melawan hukum yang dicantumkan dalam rumusan perbuatan pidana. Misalnya ketentuan pasal 362 KUHP. Dicantumkan unsur melawan hukum, maka ini disebut sebagai sifat melawan hukum khusus, yaitu unsur melawan hukum yang dicantumkan di dalam rumusan delik atau rumusan perbuatan pidana. Nah, sekarang ada juga sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material. Apa itu sifat melawan hukum formil? Sifat melawan hukum formil mengajarkan bahwa syarat seseorang dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya dinyatakan sebagai perbuatan pidana oleh hukum tertulis atau undang-undang. Jadi kalau ada suatu perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang atau hukum tertulis dan pelanggarnya diancam dengan pidana, berarti perbuatan itu mengandung sifat melawan hukum formil. Kenapa sifat melawan hukum formil? Karena
larangan atas perbuatan itu tercantum di dalam undang-undang atau hukum tertulis. Kemudian ada juga sifat melawan hukum material atau material wederrechtelijk. Sifat melawan hukumnya suatu perbuatan tidak hanya ditentukan oleh hukum tertulis saja, namun juga dapat didasarkan pada hukum yang tidak tertulis atau nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Jadi, sifat melawan hukumnya suatu perbuatan tidak harus dinyatakan di dalam hukum tertulis atau undang-undang. Menurut ajaran sifat melawan hukum material, suatu perbuatan bisa dianggap melawan hukum manakala perbuatan itu ditentukan oleh hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai perbuatan yang tercela. Ya, sifat melawan hukum material ini bisa mengandung dua fungsi. Ada sifat melawan hukum material dalam fungsi positif dan ada sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif. Kapan ada sifat melawan hukum material dalam fungsi positif? Ya, ketika nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat menyatakan atau mempositifkan itu bukan membuat positif atau membuat baik, tapi menyatakan suatu perbuatan menjadi suatu perbuatan pidana meskipun tidak dinyatakan sebagai perbuatan pidana menurut hukum tertulis. Jadi ada perbuatan di mana menurut hukum tertulis tidak dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Tapi berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, perbuatan itu tercela sehingga pelakunya layak untuk dijatuhi pidana. Ini sifat melawan hukum material dalam fungsi positif. Nah, misalnya, yang dilarang di dalam kasus prostitusi adalah perbuatan yang dilakukan oleh germo atau mucikarinya, perantara antara PSK dengan pria hidung belang. Maka ketika terjadi kasus prostitusi, yang bisa dipidana hanya germonya. Sementara PSK-nya tidak dapat dipidana. Kenapa? Karena perbuatan menjadi pekerja seks komersial itu bukan merupakan perbuatan pidana berdasarkan hukum tertulis. Ketika terjadi kasus prostitusi online yang dulu sempat ramai, tarifnya ada yang sampai puluhan bahkan ratusan juta rupiah, yang melibatkan nama-nama beberapa artis, yang dipidana hanya satu, Robby Abror, hanya perantaranya, hanya mucikarinya. Sekalipun Robby Abror sudah berteriak-teriak siapa PSK yang terlibat di dalam prostitusi online tersebut. Tetapi para PSK itu tidak diproses secara hukum oleh polisi. Kenapa? Karena perbuatannya tidak melanggar ketentuan hukum tertulis. Kalau polisi mau menggunakan ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsi positif, maka mestinya polisi melihat apakah perbuatan menjadi pekerja seks komersial itu merupakan perbuatan tercela menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau tidak. Kalau perbuatannya tercela menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka bisa jadi perbuatan itu pelakunya dipidana. Kalau digunakan ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsi positif. Tapi terkadang sifat melawan hukum material difungsikan secara negatif atau ada ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif. Apa itu? Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat menghapus atau menegatifkan perbuatan yang oleh hukum tertulis dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Jadi menurut ajaran ini, ketika ada perbuatan tertentu yang secara eksplisit dilarang oleh hukum tertulis, tetapi menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,
perbuatan itu bukanlah perbuatan yang tercela, maka mestinya pelakunya tidak dipidana. Nah, contoh kasusnya. Pada November 2010, pelajar SMKN Palu, Sulawesi Tengah bernama Aal yang usianya 15 tahun. Ini digunakan inisial karena pelakunya merupakan anak atau usianya kurang dari 18 tahun. Sehingga pemberitaan-pemberitaan di media massa tidak boleh membuka identitas pelakunya. Bahkan persidangannya pun juga diselenggarakan secara tertutup kalau pelaku tindak pidananya seorang anak. Ya, Aal yang usianya 15 tahun menemukan sendal di luar pagar kos milik Bribtu Rusdi Harahap, seorang polisi. Jadi ketika jalan di luar pagar, Aal ini melihat ada sendal. Setelah melihat sendal tersebut, Aal mengambil dan membawa pulang ke rumah. Bribtu Rusdi Harahap kemudian melaporkan kasus tersebut kepada polisi, sehingga Aal diproses secara hukum. Saat itu, dukungan dari masyarakat untuk Aal sangatlah besar. Salah satunya, aktivis peduli Aal yang memberikan 13 kardus berukuran jumbo dan sebuah karung putih yang berisi sandal jepit bekas dan baru. Sandal jepit tersebut berasal dari posko 1000 sendal untuk membebaskan Aal. Jadi ketika itu terjadi demonstrasi yang cukup besar skalanya karena prihatin dengan diprosesnya Aal secara hukum. Karena apa? Menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau menurut banyak masyarakat, yang dilakukan oleh Aal itu bukan merupakan perbuatan tercela. Dalam usia 15 tahun, itu wajar kalau Aal menilai bahwa sendal yang ada di luar pagar, yang terkesan tidak terawat, itu merupakan sendal yang sudah dibuang oleh pemiliknya sehingga bisa dia ambil. Ya, dalam kasus tersebut, dapat saja diterapkan sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif, di mana nilai-nilai dalam masyarakat dapat menghapus atau menegatifkan perbuatan Aal yang oleh hukum tertulis dinyatakan sebagai perbuatan pidana pencurian. Sama halnya dengan yang pernah terjadi. Kasus Nenek Minah, seorang perempuan yang sudah tua, ketika itu dia sedang berada di kebun. Di samping kebunnya itu ada kebun kakao, di mana dia melihat sudah banyak kakao yang matang. Dia kemudian berpikir, wah kakao itu sudah matang, tapi kok belum dipanen oleh pemiliknya. Kemudian Nenek Minah berinisiatif untuk memetik 3 buah kakao dengan tujuan kakao itu akan ditanam sehingga nanti akan lebih berdaya manfaat dibanding ketika kakao itu jatuh dan membusuk. Dipetiklah 3 buah kakao, kemudian ditaruh di bawah pohon. Nenek Minah kembali lagi ke kebunnya. Ya, ketika itu ada mandor dari kebun kakao itu, karena kebun kakao itu milik perusahaan. Dia kemudian berteriak, siapa yang memetik kakao ini? Maka Nenek Minah kemudian mengaku, ya saya yang memetik. Untuk apa nenek memetik? Dia jelaskan, ini akan saya tanam, siapa tahu nanti bisa lebih berdaya manfaat untuk keturunan saya. Maka setelah itu, kemudian sang mandor pergi. Tidak diduga ternyata mandor tersebut melaporkan ke polisi. Dan akhirnya Nenek Minah ditetapkan sebagai tersangka dan dia ditahan. Maka aksi simpati terhadap Nenek Minah itu terjadi dalam skala yang sangat luas. Tuntutan untuk membebaskan Nenek Minah. Kenapa demikian? Logikanya, kalau orang punya niat jahat untuk mencuri, maka tidak mungkin kakao yang sudah dia petik itu ditaruh di bawah pohonnya. Pasti dia akan menyembunyikan kakao itu. Tapi tidak yang dilakukan oleh Nenek Minah. Dan didasari pada motif yang
sangat mulia agar lebih memiliki daya manfaat dibanding dengan kalau jatuh membusuk sehingga akan terbuang sia-sia. Secara eksplisit itu memenuhi pasal pencurian sebagaimana yang diterapkan untuk aal. Ada perbuatan mengambil kakao itu merupakan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dia lakukan secara melawan hukum. Tapi menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, perbuatan nenek minah itu bukan merupakan perbuatan yang tercela. Maka kalau mau digunakan sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif, maka mestinya nenek minah ini tidak dijatuhi putusan pemidanaan. Nah, ini ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk perumusan perbuatan pidana. Bentuk perumusan perbuatan pidana itu bisa dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, bentuk perumusan kategori pertama, dan kemudian perumusan bentuk perbuatan pidana kategori kedua. Ya, terkait dengan perumusan perbuatan pidana kategori pertama, ada 3 bentuk perumusan. Ada kalanya perbuatan pidana dirumuskan dengan cara menyebutkan secara rinci semua unsur-unsur yang menjadi perbuatan pidana tanpa menyebut kualifikasinya. Artinya tanpa menyebut itu merupakan perbuatan pidana apa. Contoh pasal 359. Kan hanya menyebut barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain. Loh, itu perbuatan pidana apa namanya? Tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya unsur perbuatan pidananya saja. Ya, beda halnya dengan yang kedua ini. Perumusan perbuatan pidana yang hanya menyebut kualifikasi jenis perbuatannya. Tidak menyebut unsur-unsur berupa bagaimana perbuatan itu dilakukan. Contoh, penganiayaan yang mengakibatkan dan seterusnya dipidana. Apa yang disebutkan? Hanya penganiayaan. Gimana cara melakukan penganiayaan? Tidak disebutkan dalam rumusan delik. Yang disebutkan hanyalah penganiayaan dipidana. Nah, kemudian yang ketiga, ini gabungan. Perumusan perbuatan pidana dengan menyebutkan kualifikasi sekaligus menyebutkan secara rinci semua unsur-unsur yang menjadi perbuatan pidana. Contohnya pasal 285 KUHP. Ya, kurang lebih bunyinya, coba diperhatikan. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk berhubungan badan dengannya di luar perkawinan, dipidana karena perkosaan. Jadi menyebut unsur-unsur perbuatannya pidana dulu, baru kemudian menyebut kualifikasinya. Apa nama dari perbuatan itu? Perkosaan. Dipidana dengan pidana penjara paling lama sekian. Berarti apa? Menyebut unsur-unsur yang menjadi perbuatan pidana secara rinci dan juga menyebutkan kualifikasi deliknya atau nama dari perbuatan pidananya. Ini perumusan perbuatan pidana kategori pertama. Nanti secara lebih detail silakan Anda buka sendiri pasal 359, pasal 351, pasal 285 agar lebih bisa dipahami. Sekarang perumusan perbuatan pidana kategori kedua. Ya, perumusan kategori kedua inilah yang kemudian membagi perbuatan pidana menjadi 3. Ada perbuatan pidana yang disebut sebagai delik formil, ada perbuatan pidana yang disebut sebagai delik material, dan ada perbuatan pidana yang disebut sebagai delik formil material. Kapan disebut sebagai delik formil? Manakala dirumuskan dengan cara formil, yaitu perumusan yang menekankan pada aspek perbuatannya saja. Jadi yang dirumuskan hanyalah cara perbuatan itu dilakukan. Seperti pasal pencurian 362.
Barang siapa mengambil barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Hanya merumuskan cara perbuatan pidana pencurian dilakukan. Jadi, delik formil ini sama sekali tidak mensyaratkan terjadinya akibat tertentu. Jadi cukup memenuhi unsur-unsur cara perbuatan itu dilakukan. Beda dengan delik material. Kalau delik material yang ditekankan adalah akibatnya. Bagaimana cara perbuatan dilakukan tidak dirumuskan di dalam rumusan delik. Jadi delik material adalah delik yang dirumuskan dengan cara material, yaitu dengan menekankan pada aspek akibat. Sehingga harus ada pembuktian hubungan sebab akibat atau kausalitas antara perbuatan dengan akibatnya. Contoh pasal 338. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Ya. Bagaimana perbuatannya? Tidak dijelaskan. Akibatnya apa? Matinya orang lain. Ya, barang siapa dengan sengaja mengakibatkan matinya orang lain. Berarti yang penting ada orang mati, di mana perbuatan untuk menjadikan matinya orang itu dilakukan dengan sengaja, maka itu pembunuhan. 338 KUHP. Inilah yang disebut delik material, yaitu delik yang mensyaratkan harus timbul akibat tertentu. Kalau dalam pasal pembunuhan, berarti akibat yang harus ada itu adalah kematian. Ya, kemudian yang ketiga, perumusan dengan cara formil material, gabungan. Jadi menyebutkan cara-cara perbuatan pidana dilakukan, sekaligus harus ada akibat yang terjadi. Contoh pasal 378 KUHP, pasal penipuan. Jadi kurang lebih bunyinya, barang siapa yang menggunakan tipu muslihat, identitas palsu, atau yang lainnya, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang tertentu atau menghapuskan piutang. Caranya gimana melakukan penipuan? Menggunakan tipu muslihat atau identitas palsu. Apa akibat yang harus terjadi? Adanya penyerahan barang akibat adanya tipu muslihat itu, atau adanya penghapusan piutang atas tipu muslihat yang dilancarkan oleh orang lain. Jadi, dalam delik penipuan harus ada akibat berupa penyerahan barang tertentu atau penghapusan piutang. Sehingga kalau misalnya Anda didatangi oleh penjual, menawarkan produk tertentu, dia bilang original, padahal itu adalah imitasi. Kok Anda belum tergerak untuk memberikan barang? Maka belum bisa dikatakan sebagai penipuan. Tapi kalau Anda sudah membeli, berarti Anda menyerahkan barang, akibat adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh orang lain, maka itu masuk dalam kategori penipuan. Itulah yang disebut sebagai delik formil material, yaitu delik yang menekankan pada cara perbuatan itu dilakukan sekaligus akibat yang harus terjadi.